Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Balkis Alfiani. Kali ini saya akan membahas tentang pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Langsung saja. Pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah merupakan era keemasan dalam sejarah Islam. Periode ini ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Dinasti Abbasiyah menjadi pusat pembelajaran dan inovasi di dunia Islam. Sejarah Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi, menggantikan Dinasti Umayyah. Mereka memindahkan pusat pemerintahan ke kota Baghdad. Dan puncak kejayaan mereka terjadi pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan sangat berkembang pesat. Dan kemunduran ditandai dengan invasi Mongol pada tahun 1258 Masehi yang mengakhiri era keemasan Bani Abbasiyah. Namun, warisan intelektual mereka tetap abadi. Lanjut, peran dinasti Abbasiyah dalam perkembangan pendidikan. 1. Dukungan penguasa. Para khalifah Abbasiyah memberikan dukungan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka mendirikan perpustakaan dan lembaga pendidikan. 2. Gerakan penerjemahan. Buku-buku dari berbagai bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam. 3. Penghargaan terhadap ilmuwan. Para ilmuwan mendapat kehormatan tinggi di masyarakat. Mereka didukung secara finansial untuk melakukan penelitian. Oke, next. Sistem pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu pendidikan dasar, dimulai di rumah atau masjid. Fokus pada membaca Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam. Dalam pendidikan menengah, berlangsung di maktab atau madrasah, yaitu mempelajari ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum. Kemudian dalam pendidikan tinggi dilaksanakan di madrasah atau universitas. Fokus pada spesialisasi ilmu tertentu. Oke, kurikulum dan metode pembelajaran dinasti Abbasiyah, yaitu kurikulum beragam, mencakup ilmu agama, bahasa, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Integrasi ilmu agama dan umum sangat ditekankan. Oke, metode diskusi, pembelajaran menekankan pada diskusi dan debat ilmiah. Guru dan murid saling bertukar pikiran. Dalam penelitian empiris, observasi dan eksperimen menjadi bagian penting dalam pembelajaran sains. Metode ilmiah mulai berkembang. Sistem ijazah, murid yang telah menguasai suatu ilmu diberi ijazah. Ini menjadi cikal bakal sistem gelar akademik. Lembaga pendidikan, ada masjid, maktab, dan madrasah. Nah, langsung saja ya. Dalam masjid menjadi pusat pendidikan awal, yaitu tempat belajar Al-Quran dan ilmu agama dasar. Kalau dalam maktab, itu sekolah dasar, mengajarkan membaca, menulis, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dan madrasah, yaitu lembaga pendidikan tinggi, fokus pada spesialis ilmu tertentu. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Matematika. Pengembangan aljabar dan trigonometri. Pengenalan angka 0 dan sistem desimal. Yang kedua, ada ilmu astronomi. Pembuatan alat-alat astronomi canggih, pemetaan bintang dan planet yang akurat. Yang ketiga, kedokteran. Penemuan teknik operasi dan obat-obatan baru. Pendirian rumah sakit modern pertama. Dan yang keempat, ilmu kimia, pengembangan teknik distilasi dan ekstraksi, penemuan berbagai senyawa kimia baru. Oke. Kontribusi ilmuwan dinasti Abbasiyah sebagai berikut. Al-Khwarizmi yang disebut Bapak Aljabar, yang pengembangan aljabar dan algoritma. Kemudian Ibnu Sina atau Bapak kedokteran modern. Terus Al-Razi, ahli kimia. Kemudian Al-Biruni, ilmuwan serba bisa. Kontribusi di bidang fisika, astronomi, dan geografi.
Kemudian dampak dinasti Abbasiyah terhadap dunia Islam. Dalam penyebaran ilmu, karya-karya ilmiah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Pengetahuan Islam menyebar ke Eropa dan Asia. Pengaruh arsitekturnya, gaya arsitektur Islam mempengaruhi bangunan di Eropa. Motif geometris dan kubah menjadi populer. Adopsi teknologi, alat-alat ilmiah Islam diadopsi oleh universitas Eropa. Ini mempercepat perkembangan sains di Barat. Oke, ini pelajaran yang dapat diambil dari pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah yaitu 1. Integrasi ilmu. Pentingnya memadukan ilmu agama dan umum. Keseimbangan antara spiritual dan intelektual. Ya, jadi pentingnya memadukan ilmu agama dan umum itu sangat penting. Kemudian yang kedua, keterbukaan. Semangat keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dari berbagai sumber, menghargai keragaman pemikiran. Yang ketiga, inovasi. Dorongan untuk terus berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak puas dengan pengetahuan yang ada. Dan yang keempat, yaitu dukungan pemerintah. Pentingnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan dan riset investasi dalam sumber daya manusia. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.